Halo, selamat siang sahabat anak dan remaja sehat. Jumpa lagi bersama saya Sukma. Baik, di hari yang cerah ini kita sudah kedatangan tamu dokter dari Trisna Windiani, spesialis anak konsultan. Selamat siang dokter. Selamat siang dokter Sukma, nggak tamu deh dok. Iya. Sukma yang punya rumah ya. Baik, dan dokter Gusti Agung Sugita Atnyana, spesialis anak konsultan. Selamat siang dokter. Selamat siang dokter Sukma, sehat selalu. Ya, sehat selalu dokter. Ini dok, mohon maaf dulu saya mau nanya dulu nih, bajunya kan warna-warni begini dok ya. Kita dokter Trisna warna merah, saya biru, dokternya kuning-kuning kehijauan gitu. Apakah ada maknanya ya dok ya? Dokter Dokter Sukma Sukma. bisa aja ngelihat ya. Iya dokter Sukma, terima kasih sahabat anak remaja. Selamat pagi semuanya, semoga semuanya sehat. Pada hari ini, di hari yang sangat spesial, yaitu tanggal 1 April, kita mengawali bulan April ini ya, dengan mengisi acara podcast ini dengan bagaimana kita peduli terhadap anak autis. Kita tahu pada tanggal 2 April Dokter Sukma ada acara hari awareness terhadap anak autis sedunia ya. Oleh karena itu pada hari ini kita ingin mengisi bagaimana kita sebagai dalam hal ini ya tenaga kesehatan ya Dokter Sukma ya, Dokter Sugite berbagi sedikit tentang mungkin pengalaman dalam melakukan atau mendeteksi bagaimana anak ini autis atau tidak begitu, atau tips-tips apa yang kita bisa berikan pada orang tua yang mempunyai anak autis. Nah tadi memang betul ini ya, mungkin suatu kebetulan atau bagaimana ya, ini ada merah, ada kuning ya, kuning, biru. Saya kira ini sangat tepat lah dengan simbol atau logo yang kita atau sudah banyak diketahui oleh masyarakat, pita kepedulian terhadap anak autis ya. Atau logo itu sudah saya kira sudah lama dipakai. Ini sebenarnya tahun 1963 itu oleh Gerald Gessen itu yang menciptakan bersama dengan Autism Society di London itu membuat suatu simbol atau logo pita peduli anak autis itu dengan berbagai macam warna dan juga puzzle sebetulnya ya. Semua puzzle ini ya. Kenapa puzzle ini menggambarkan suatu bahwa autis itu merupakan suatu gangguan neurodevelopmental atau gangguan perilaku yang berdampak pada otak ya, sehingga nanti ada gejala-gejala seperti gangguan komunikasi sosial, interaksi sosial, ada perilaku yang berulang-ulang ya, yang terbatas, atau stereotipi berulang-ulang, kemudian repetitif itu saja rutinitas, dan restriktif itu terbatas intinya. Nah gejala ini sangat kompleks, itu mencampurkan suatu kompleksitas ya. Sehingga dulu disebut sebagai gangguan perkembangan pervasif ya, Dokter Sugito. Jadi ya itu yang mencerminkan betapa kompleksnya gejala yang terjadi, betapa kompleksnya kondisi yang terjadi di otak anak tersebut ya, sehingga berbagai macam beragam yang sampai saat ini masih belum bisa dipastikan apa sih sebetulnya penyebabnya gitu. Sampai masih suatu kondisi yang sebetulnya masih menjadi tanda tanya, masih membingungkan sebetulnya. Nah di samping itu warna-warni itu pun
yang tadinya sebelumnya nggak warna-warni, tetapi dengan berkembangnya respon dari masyarakat itu tahun 1999-an kira-kira itu ya, ditambahkan ditambahkanlah warna-warni seperti itu yang menjaminkan suatu kompleksitas dari suatu kondisi anak autis, kemudian keberagaman bagaimana kondisi keluarga atau orang tua. Jadi autis tidak akan memandang, ini anak dokter, anak petani, ataupun kaya miskin, ya seperti itu ya. Jadi betul-betul beragam kondisi orang tua maupun keluarganya. Dan satu lagi adalah banyaknya harapan sebetulnya yang kita bisa berikan kepada anak autis, bagaimana dia bisa nanti hidup berinteraksi dengan dunia sekitarnya, sehingga betul-betul menjadi anak yang istimewa sebetulnya, ya, supaya dia bisa optimal baik pertumbuhannya, perkembangannya, dan juga bagaimana dia bisa berinteraksi dengan dunia ini. Jadi itu Dr. Sukma. Jadi salah satu dari keberagaman ini adalah mencerminkan pita atau logo kepedulian kita terhadap anak autis. Saya kira itu Dr. Sukma. Oh iya Dok, kan kalau di masyarakat nih Dok ya, saya sebagai dokter anak sendiri yang sering sekali dapat pasien datang gitu, ibunya datang dengan keluhan anaknya nggak bisa bicara, nggak ada kontak mata, terus dibilang dokter tolong anak saya, kenapa keluarga saya dan tetangga bilang anak saya ini autis Dok. Nah itu jadi sebetulnya autis itu apa sih Dok? Jadi apakah dia penyakit atau dia sindrom atau bagaimana dokter? Iya. Jadi ini memang sering dikeluhkan ya pada praktisi atau dokter ya. Keluhan telat bicara, apakah anak saya autis atau tidak gitu ya. Ya jadi memang salah satu pintu masuk kita tanda dari anak-anak autis ada salah satu gangguan komunikasi baik verbal maupun non verbalnya. Ya jadi untuk memastikan bahwa nantinya apakah ke anak autis atau tidak, nah mungkin dari awal kita harus melakukan screening nantinya ya. Jadi perlu diketahui bahwa autis itu ya kalau sekarang kan sudah disebutkan sebagai autis spectrum disorder. Kalau dulu namanya masih autis disorder gitu. Nah, sekarang udah diperluas lagi menjadi autis spectrum disorder. Jadi ada perubahan daripada penyebutan. Nah, autis ini ya, ini adalah suatu seperti Dr. Trisna sampaikan adalah suatu gangguan ya neurobehavior. Jadi gangguan daripada di otak dan perilaku anak ya yang sudah ada atau dimulai sejak awal kehidupan. Jadi di awal sudah terlihat anak-anak itu mengalami suatu gangguan neurobehaviornya ini ya. Nah, untuk membedakan apakah anak telat bicara ini autis adalah tentunya harus dilakukan yang pertama anamnesis yang lebih komprehensif gitu, Dr. Trisna. Kemudian nanti mungkin diperlukan pemeriksaan fisik dan screening ya, ada screeningnya yang bisa dilakukan ya. Jadi mungkin dari awal dari buku KIA sebenarnya kalau ibu di rumah punya anak itu di awal-awal itu lakukanlah screening perkembangan anaknya. Apabila ada gangguan dalam perkembangan dalam pemantauan buku KIA, mungkin harus mencari ataupun melakukan kunjungan ke dokter untuk menyampaikan apakah itu masih normal atau tidak ya. Terutama untuk autis ini adalah masalah di komunikasi bahasa, kemudian adalah masalah personal sosialnya itu yang sering bermasalah misalnya. Mungkin itu Dr. Sukma atau Dr. Trisna ada yang mau ditambahkan? Iya, gini Dr. Sukma ya, atau pemirsa sahabat anak dan remaja sehat. Bisa kita singkat nih Dr. Sukma, sahabat
ARS ya. Ya sahabat ARS ya, anak remaja sehat ya. Jadi yang jelas autis itu memang seperti yang disampaikan Dokter Sugita tadi, ada 3. Ada gangguan komunikasi verbal dan nonverbal. Jadi komunikasi verbal itu adalah bagaimana anak itu tidak bisa menyampaikan apa yang dia ingin katakan sesuai dengan usianya kan gitu ya. Kemudian komunikasi nonverbal itu adalah seperti bahasa tubuhnya yang spesifik, ya. Kemudian gesturnya, kemudian ada ekspresi wajahnya, ya, tentu akan berbeda. Kontak matanya yang tidak ada gitu ya. Jadi atau minimal sekali, ataupun intonasi dan nada suaranya bisa suatu yang tidak biasa begitu. Itu yang disebut dengan komunikasi nonverbalnya. Kemudian yang kedua adalah perilaku tadi, ya, perilaku yang stereotipi, ya. Kemudian itu saja, repetitif, diulang-ulang. Besok lagi menjajarkan mainan, besoknya lagi menjajarkan mainan atau sandal dan sebagainya. Jadi nggak bosan-bosan melakukan hal yang sama ya, Dok, ya, berulang-ulang. Iya, ya, berulang-ulang. Ekolali juga gitu. Iya, ekolali juga. Jadi kemudian restriktif, jadi terbatas. Ya, imajinatifnya kurang. Ya, tidak ada seperti itu. Jadi kalau untuk bermain seperti main pura-pura dagang-dagangan atau masak-masakan itu berarti nggak bisa, Dok? Nggak bisa. Jadi nanti kita akan bicara tentang bagaimana gejala-gejala atau tanda-tanda yang terjadi pada anak dengan autis gitu. Tadi kan Dokter Sugita sempat bilang tuh, Dok, kalau memang dari awal kelahiran dia sudah ada gejala autis. Jadi sebaiknya kapan sih, Dok, kita mulai untuk melakukan kapan sih kita mulai bisa mencurigai kalau anak saya ini autis, jangan-jangan, Dok? Iya. Oke, baik. Jadi sebenarnya awal kita punya anak ya, jadi dilahirkan, kita kan selalu berkomunikasi dengan anak ya, supaya artinya paling tidak kita adalah memanggil namanya, kemudian menyapa dia ya, terus kemudian dia kan harusnya dia merespon bentuk komunikasinya itu. Jadi dia akan memandang kita, melihat wajah kita, kemudian dia tersenyum terhadap kita. Itu adalah bentuk komunikasi yang nonverbal, sudah bisa dilihat di sejak awal sebenarnya. Jadi kalau di awal-awal 1 bulan itu 1-2 bulan harusnya seorang anak sudah bisa melakukan suatu interaksi dengan orang tua atau pengasuhnya ya. Jadi dari awal sudah boleh. Nah, sudah bisa kita tahu bahwa ini jangan-jangan nanti ke depannya bisa. Makanya disitulah kita harus lebih aware, jadinya lebih berinteraksi dengan anaknya. Kemudian, nah kalau misalnya babblingnya kok sampai 1 tahun belum bisa babbling gitu misalnya, nah, itu juga kita harus sudah waspada ini ya, babbling kok nggak bisa. Kemudian menunjuk juga 12 bulan kok nggak bisa, ditanyain mana cecak, biasanya kan gitu ya ibu-ibu ya, cecak gitu. Paling gampang cari cecak ya, cecak padahal udah cecak di langit-langit sudah ada cecak ya gitu ya. Jadi kalau nangis yang mana itu ada cecak, dia tidak ada respon dengan ininya ya. Itu mungkin bisa kita lihat di awal-awal gitu sebagai Oke, Dokter punya saya menambahkan sedikit Dokter Sukmaya. Jadi yang mungkin bagi ibu-ibu yang sudah harus berinteraksi seperti tadi ya, dalam 6 bulan pertama itu merupakan periode yang sangat penting sebetulnya, yang tadi sudah disampaikan oleh Dokter Sugita tadi. Jadi kalau anak itu terlalu anteng, aduh anak saya anteng banget, polos banget, baik gitu ya, ditinggal nggak pernah nangis ya. Kemudian asik di tempat tidur sendiri sambil melihat tangannya seperti ini, nah itu hati-hati itu. Atau sisi lain ya sangat irritable banget, susah ditenangkan, kemudian susah diberhentikan nangisnya, hati-hati. Tapi tetap harus ditambah lagi seperti tadi kan bilang, nggak ada senyum sosialnya, dipanggil nggak ada responnya, senyum sosial nggak ada. Dipanggil nggak mau, anak kan bisa tersenyum dan sebagainya. Itu dalam 3 bulan itu tidak ada sudah kita bisa hati-hati ya, seperti itu. Kemudian juga
ketika diajak ciluk bah, itu ya 6 bulan ke atas ciluk bah, seperti itu. Dia diam aja gitu ada ya. ya. Datar gitu ekspresinya. Oh, gitu. Ya. Kemudian yang sangat penting itu memang menunjuk benar. Ketika dia tidak bisa menunjuk itu 1 tahun tidak bisa menunjuk, kemudian babbling ya, harusnya babbling ya, mama papa dan sebagainya, itu 9 bulan mestinya harus sudah bisa. Makanya ada yang disebut dengan red flag anak autis. 1, ketika dia tidak bisa babbling, ketika dia tidak bisa menunjuk, ya di usia 1 tahun itu hati-hati ini. Gitu. Kemudian yang kedua, ketika dia tidak bisa mengucapkan 1 padanan kata pada usia 16 bulan. Jadi secara milestone anak bisa mampu mengatakan 1 padanan kata adalah 1 tahun ya, mama, maam, pipis, cicak, bola, lampu dan sebagainya. Kemudian 2 tahun dia tidak bisa 2 padanan kata, adik pipis, maam, apa itu, seperti itu. Jadi harus hati-hati. Atau kapanpun ketika kita sudah curigai dia ada kehilangan kemampuan dalam sosialnya, kemudian dalam bahasanya, itu mesti harus hati-hati. Itu yang kita sebut dengan red flag. Red flag itu tanda bahaya. Ya, oleh karena itu tadi sudah disinggung sama Dokter Sugito. Gimana taunya cara? Coba kalau kita orang tua atau ibu-ibu atau orang ayah dan keluarga itu lakukan dari buku KIA aja sudah bisa. Baik. Semuanya ada di sana karena ada sektor perkembangan tadi sudah disebutkan personal sosialnya, bahasanya di sana. Sebetulnya dari awal itu bisa kita lakukan sedini mungkin. Dari usia 3 bulan sudah bisa kita bisa deteksi, begitu Dokter Sukma ya. Jadi tadi kan dokter bilang harus bisa nunjuk nih. Nah, saya sering dapat nih pasien di poliklinik gitu. Ibu, anaknya ibu apa sudah bisa nunjuk, Bu? Gitu. Bisa dok, anak saya bisa nunjuk. Gimana Bu nunjuknya? Sebenarnya kalau nunjuk yang benar tuh gimana dok? Ya kalau menunjuk yang benar, jadi begini, nah gitu. Dengan tangan telunjuk. Iya dengan telunjuk. Jadi tidak menggunakan, kalau anak autis itu menggunakan tangan orang tuanya sebagai alat untuk menunjuk sesuatu. Nah, jadi pasiennya harus tunjuknya begini ya dok ya. Baik. Jadi ada proto-deklaratif atau proto-imperatif declaration. Jadi artinya dia tidak bisa menunjukkan apa yang dia ingin tunjuk dan tidak bisa menunjukkan apa yang dia senangi. Misalnya, mah boneka adik bagus nggak? Gambar adik bagus nggak? Pamerin gitu ya dok ya? Iya, menunjukkan. Yang artis nggak bisa seperti itu. Itu sebagai tanda yang cukup signifikan ya. Jadi sebelum diagnosisnya kan 18 bulan ya dok ya? Ya, jadi kita nih baru awal nih udah warning nih kita. Iya. Hati-hati gitu. Jadi kadang kan kalau anak kecil apalagi umur setahun gitu ya dok, punya mainan baru dibeliin, dia pamer gitu kan sama yang lain, ini aku punya boneka ini nih. Jadi kalau anak ASD nggak bisa seperti itu ya dok ya. Baiklah, kalau ini dok, kira-kira sebenarnya kan ini udah banyak lah kita bincang-bincang mengenai anak autis spektrum disorder. Untuk penyebabnya sebenarnya apa ya dok ya, anak ASD ini apa mungkin memang karena dia dari masalah kurang asam folat atau dalam kandungannya bermasalah atau bagaimana dok? Iya, jadi kalau penyebab itu, nah sampai sekarang ini merupakan satu pasal ya, teka-teki sebetulnya. Masih teka-teki, belum dipecahkan ya. Tetapi dari berbagai studi memang multifaktorial, faktor genetik atau faktor lingkungan. Jadi faktor genetik bisa berkontribusi antara mungkin 30 sampai 90% lah gitu ya. Nah di sana di genetik itu ada peran kromosom di sana, pada X-linked sehingga anak laki-laki kejadiannya lebih banyak dari anak perempuan. Ada berapa kromosom yang terlibat, kromosom 2, 3, 7, berapa banyak itu, 15, 16, 17 ya. Kromosom X juga dok? Iya, termasuk. Jadi kromosom itu merupakan salah satu pembawa gen. Ya, misalnya gen untuk dia bisa berbicara, itu di kromosom 7 ada gennya itu namanya, itu yang menyebabkan dia gangguan dalam pemrosesan komunikasi bahasanya. Ya, salah satu itu, atau menyebabkan fungsi-fungsi sosial atau maladaptif dalam perilakunya gitu.
Jadi itu salah satu. Belum lagi faktor imunologi. Ya, mungkin ada incompatible dengan antibodi ibunya seperti itu. Ada faktor-faktor lingkungan ketika dia ada suatu riwayat prenatal, natal maupun pasca natal. Jadi pada saat sebelum atau dalam kandungan ibu mengalami infeksi seperti itu atau mengkonsumsi obat-obatan, atau pada waktu lahir anak mengalami asfiksia, tidak nangis pada saat lahir, ataupun kondisi yang lain seperti BPLR dan sebagainya ya, dan pastinya ketika dia dari riwayat kejang atau itu ada banyak studi bagaimana ibu ini sekaligus untuk faktor risiko ya Dr. Sukma ya. Jadi bagaimana pada waktu ibu mengandung itu sehat gitu ya, riwayat perdarahan, ada ibu ada risikonya alkohol, merokok, yang tadi Dokter Sukma bilang konsumsi obat, kekurangan nutrisi dan sebagainya, itu masih sebagai diduga dan mempunyai faktor risiko, termasuk usia ibu. Usia ibu itu usia ayah juga. Jadi setiap peningkatan usia 5 tahun usia ayahnya itu risikonya lebih besar. Berarti nggak boleh ya kalau kakek-kakek itu punya anak lagi ya Dok ya, bahaya risiko. Ya, macam-macam, tidak hanya autis, sindrom-sindrom yang lain karena akan berhubungan dengan masalah genetik kromosom di sini. Jadi itulah yang bisa nanti kita bisa sebagai salah satu upaya dalam pencegahan itu gitu loh Dokter Sukma. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi hati-hati juga karena kembar disigut, monosigut itu kembar yang satu telur itu risikonya juga besar gitu ya. Jadi anak yang pertama sih risiko, anak yang kedua akan berisiko juga. Makanya kalau punya anak kembar jangan senang dulu ya Dok ya. Hati-hati ya Dok. Baik, jadi ini juga kebetulan ada pertanyaan Dok. Ini pertanyaannya dari Intan. Selamat siang dokter, izin bertanya, bagaimana orang tua dapat mencegah agar anak keduanya tidak menjadi autis apabila anak yang pertama menderita autis? Nah itu dokter seperti yang tadi disinggung ya Dok ya, hati-hati ya Dok kalau udah punya anak autis nanti bisa autis lagi ya, itu bagaimana Dok kira-kira? Ya mungkin ini memang kan sering di masyarakat ya, anak yang pertama autis ya sampai nggak berani punya anak lagi ini dokter, sampai nggak berani nih punya anak lagi, ini nanti takutnya anaknya berikutnya autis nih ya. Tapi kalau bisa kita kan tadi kita menyinggung bahwa penyebab autis itu kan multifaktor ya. Jadi yang pertama adalah menyiapkan kesehatan ibu dari sejak awal. Jadi di saat pranatal harus bagus, semua hal-hal yang faktor risiko harus dihindarkan dulu ya, pranatal, kemudian natal, postnatalnya itu harus betul-betul dijaga itu ya. Nah kemudian kalau memang sudah anaknya lahir, nah tentunya kan harus dilakukan stimulasi yang bagus ya. Jadi tadinya anaknya biar interaksinya bagus gimana, ibunya harus sering melakukan interaksi. Jadi melihat perilaku anak lebih dini ya. Jadi gimana kita melihat apakah anak saya respon nggak sejak dengan saya gitu ya, dengan suaranya, dengan visualnya dia gitu ya. Nah yang tak kalah penting tadi sudah disebutkan sama Dr. Trisna adalah melakukan pemantauan perkembangan sejak awal ya, dengan buku KIA ya, itu mulai usia 3 bulan sudah kita bisa mulai 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan. Nah apabila ada penyimpangan di dalam screening itu atau pemantauan itu, kita harus segera ke dokter untuk memastikan apakah anaknya itu ada masalah atau tidak. Okay. Jadi itu yang bisa kita lakukan untuk pencegahan. Okay. Kita kan lakukan gini, mencegah jangan sampai. Okay. Mungkin itu, mungkin Dr. Trisna ada yang mau ditambahkan Dok? Tadi saya sudah singgung Dr. Sukma ya, jadi pemirsa ARS, ARS, sahabat ARS. Jadi kalau kembar monosigot itu lebih besar risikonya. Ini berdasarkan data penelitian ya. Jadi sekitar sampai 90%. Sedangkan untuk disigot mungkin sekitar 25 sampai 30% itu cukup tinggi. Tetapi sekian persennya kan ada tidak kan gitu ya. Artinya tetap yang sudah disampaikan oleh Dr. Sugita, bagaimana
peran aktif orang tua ikut dalam melakukan deteksi dini melalui salah satunya itu, dan juga peran kita sebagai tenaga kesehatan, bagaimana perkumpulan AAP itu untuk dokter anak ya, artinya bagaimana melakukan screening. Kalau untuk anak autis umur 18 bulan sudah mulai bisa dilakukan gitu ya. Jadi ada 18 bulan, kemudian ada ulangannya 24 bulan atau 30 bulan. Jadi itu yang harus kita lakukan, sehingga kalau kita bisa melakukan deteksi secara dini, tentu diagnosisnya akan dini, dan juga kita bisa melakukan intervensi sedini, sehingga outcome-nya bisa lebih baik gitu ya. Berarti dok, yang bisa mendeteksi dan mendiagnosis, maksud saya yang bisa mendeteksi anak-anak ASD itu bukan hanya dokter anak ya dok ya, jadi dokter umum pun juga bisa ya dok ya. Ada nggak dok semacam alat atau screening tools gitu untuk mendeteksi anak ASD secara dini? Selain tadi dokter Sugito sampaikan kan ada buku KIA, bisa diperiksa di sana untuk milestone perkembangan anak. Selain itu mungkin ada nggak dok yang lain kira-kira yang bisa digunakan lah untuk ya mungkin dokter umum atau dokter anak yang masih bekerja di perifer begitu dok, kira-kira kalau ketemu kasus yang anak dicurigai dengan anak ASD begitu. Oke, mungkin sebenarnya pemerintah kita di Departemen Kesehatan dalam hal ini sudah menyiapkan toolsnya itu, tools untuk screening perkembangan ya, termasuk juga masalah perilaku. Nah, di dalam buku SDEDTK, mungkin kalau bekerja di puskesmas ya, itu buku-buku itu sudah disebarkan sebenarnya ya. Nah, pada mungkin ada workshop tentang deteksi dini juga disampaikan bahwa ada tool yang bisa digunakan oleh para medis, maksud saya oleh sejawat medis ya, oleh dokter dalam hal ini dan dokter anak, menggunakan MCAT itu gitu. MCAT itu yang bisa digunakan mulai usia 18 bulan ya. Jadi namanya deteksi dini kan harus di awal ya. Dari awal, baik. Datang usia 5 tahun, wah, bisa diapa-apain gitu ya dok ya. Ya kalau bisa 18 bulan kita harus lakukan screening untuk masalah autisnya. Mudah itu sebenarnya dokter Sukma, mengisinya tidak sulit ya. Ribet ya dok ya. Karena ada 23 pertanyaan itu diisi langsung oleh ibunya. Orang mungkin tua. Kita sebagai dokter hanya memandu kalau memang tidak memahami apa maksud pertanyaannya gitu. Nanti setelah itu baru itu cuma 10-15 menit gitu dokter Trisna ya, tidak lama sebenarnya ya. Mungkin kalau memang para dokter umum yang belum paham, mungkin kita di perkumpulan tumbuh kembang anak itu ada workshop yang berkaitan dengan bagaimana mendeteksi gangguan perilaku pada anak gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dokter Trisna ada yang tambahan mungkin? Iya, dokter Sukma dan sahabat ASR ya. ARS belum terbiasa. Remaja sehat ARS. Ya, ARS ya. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Sugito ada MCAT ya, instrumen atau untuk tools untuk screening anak ASD. Tapi kita sekarang sudah mempunyai MCAT yang revise gitu, bisa di-download. Bisa di-download. Gitu ya, itu sudah ada versi Indonesianya yang kebetulan dari tim UKK, artinya dari UK Tumbuh Kembang Pediatri Sosial di Denpasar yang melakukan menerjemahkan ya dalam versi Indonesia, sudah seizin Diana Robbins. Jadi itu bisa dipakai. Kalau MCAT itu ada 23 ya dokter. Tapi ini sudah dipersempit ya, jadi 20 item yang tentu harus dilakukan secara rutin gitu. Jadi kalau ini 18, ini umum MCAT-R ini sudah bisa di usia 16 bulan sampai 30 bulan itu jadi, bisa dilakukan. Ya, MCAT-R itu bisa di follow up lagi. Jadi kalau ada kita bisa melihat
tingkat risikonya gitu loh, Dr. Sukma, apakah dia termasuk risiko rendah, kemudian risiko medium atau sedang itu ya, dan risiko tinggi. Jadi ada skornya itu. Jadi kalau ternyata dia mengalami risiko medium, itu harus dilanjutkan ke MCRF. Jadi ada follow up-nya. Jadi di follow up dulu. Nah, ternyata hasil dari MCRF itu ternyata hasilnya positif, ya skornya 2 atau lebih gitu misalnya, maka harus dilanjutkan ke diagnostik. Dengan DSM-5. DSM-5 ya, Dok. DSM-5 sangat singkat, tetapi pesan saya ini sebetulnya untuk mungkin dokter SPA yang akan bisa melakukan ini, jangan langsung ke DSM-5 ya, jangan dilanggar itu, mesti harus step-stepnya ada, tahap demi tahap ya, Dok. Karena kalau dilanggar DSM-5 itu sangat sederhana. Nanti bisa overestimate, overdiagnosis, atau bahkan underdiagnosis. Ya, gitu. Jadi itu yang harus dilalui step by stepnya, harus dikerjakan. Jadi kita ketemu nanti DSM-5. DSM-5 itu yang sekarang yang tadi Dr. Sugito sudah sampaikan. Kalau dulu DSM 4TR ya masih dibagi menjadi 5 itu, masuk ke dalam gangguan perkembangan berpasif. Ada autis disorder, ada Asperger, Rett syndrome dan sebagainya, ada CDD, itu masih sekarang sudah tadi sebut udah jadi satu semuanya. Jadi ASD. Ya, hanya dibagi menjadi 2. Kalau DSM-5 itu Dr. Sukma, jadi ada satu adalah ada gangguan komunikasi yang tadi verbal. Dia tidak bisa mengungkapkan apa yang dia ingin katakan. Komunikasi sosial komunikasi 2 arah gitu ya. Yang kedua itu adalah perilaku itu. Nah, perilaku itu ada yang tadi stereotiptif, repetitif dan restriktif. Termasuk di dalamnya adalah gangguan sensoriknya di sana. Jadi anak-anak autis itu ada gangguan sensoriknya. Apakah dia hipersensitif terhadap suara, dengar suara blender, sudah betul-betul teriak-teriak, atau hiposensitif terhadap rasa nyeri, kalau jatuh nggak pernah nangis gitu. Makanya dibilang anteng gitu mungkin salah satunya, Dok ya. Kemudian jarang nangis, senang sekali itu pegang-pegang. Misalnya ngelus-ngelus karpet, seperti itu. Yang lembut-lembut. Ya, jadi semua itu senang dengan melihat benda-benda berputar berlama-lama di angin gitu ya, Dok ya. Sebuah benda berputar seperti itu ya. Kemudian kalau dia sudah besar ingin makan itu saja. nasi telur nggak bosan-bosan itu sampai bisu. Ya, terus kalau dia diajak bepergian, dia hafal bener, misalnya dari 1A ke B harus lewat jalan itu. Ke Indomaret gitu harus pokoknya lewat sana. Kalau ditutup nggak boleh nyebut nama, karena nggak ada sponsor. Mau ke Pasar Badung gitu ya, anggaplah Pasar Badung gitu. Enggak juga, ke suatu X ya. Karena kita disponsori oleh Pasar. Kalau misalkan mau ke Swalayan X gitu. Iya, dia mesti harus jalan itu. Kalau lewat jalan lain dia ngamuk. Jadi kalau misalkan lagi kondangan ditutup jalannya, muter gitu nggak bisa ya, berarti ya. Nggak usah diajak kondangan. Yang penting nggak usah Dok diajak kondangan. Ya seperti itu. Jadi sangatlah situasi baru itu dia sangat tersiksa untuk itu gitu ya. Itu yang menjadi kriteria yang ditekankan lagi, ada gangguan sensoriknya berbeda dengan yang sebelumnya gitu. Itu Dokter Sukma. Jadi saya pernah tuh, Dok, nonton drama Korea tuh, Dok. Mungkin pemirsa suka nonton drama Korea juga, ada tuh namanya film It's Okay Not to Be Okay. Jadi dia kakaknya itu menderita ASD. Jadi benar ya, Dok, kalau anak ASD itu dia menyukai sesuatu itu secara berlebihan. Kayak misalkan ini si namanya Sangtai namanya ini. Dia suka banget sama dinosaurus. Jadi semuanya dinosaurus gitu. Ya, jadi saya tambahkan lagi ada gejala dia yang tadi ya
maunya yang itu. Restriktif Kemudian restriktif. Kemudian yang kedua adalah ada satu benda atau preokupasi terhadap satu benda, kemana-mana bawa rumput yang tidak biasa bagi kita gitu loh ya, terus kemana bawa itu, Jadi dibawa terus. Kalau hilang nangis gitu ya dok. Pokoknya besok harus bawa itu. Itu lagi. Ada juga kalau dilihat stereotipi tadi sudah dikasih contoh ya, ada gerakan-gerakan yang diulang-ulang. Kalau sudah di atas 18 bulan sudah keluar ada semua gejalanya itu. Kelihatan ya dok. Jadi lebih ya, jelas itu ya. lebih Ya, jelas, jadi makin besar semakin ada jelas. ada Udah ini flapping, ada dia berputar-putar spinning gitu ya. Jadi ingin mendapatkan sensasi yang menyenangkan gitu ya. dianggap enak gitu Ya, dok, seperti itu. Ada sering matanya seperti ini. Melirik ke pojok ke atas gitu. Terus Serem. itu besok lagi gini Nanti lagi lama-lama gitu juling ya. matanya. Ya, jadi itu yang sebagai tambahan dari gejala itu. Jadi harus betul-betul kalau kita udah sering bersama anak itu seharusnya sudah bisa ini nggih. Nah dok, kalau ini dok, masalah sekarang banyak itu kan pasien datang gitu, dokter anak saya ini, kalau lah kita sudah selesai nih diagnosis, ibu ini anaknya nih kita curigai autis gitu. Nah terus gimana dok, anak saya bisa sembuh dok? Nah kalau kayak gini saya udah mentok nih, bingung gimana ya caranya, apakah bisa sembuh dok sebenarnya gitu dok? Iya. Memang itu kan tujuannya ke dokter kan mau sembuh ya. Iya. Tapi ya memang seperti tadi dari awal kan bahwa autis ini adalah suatu gangguan neurobehavior, kemudian yang penyebabnya masih sampai saat ini juga masih belum jelas ya. Kemudian di dalam gejala yang muncul juga bervariasi satu sama yang lainnya ya. Terus kemudian karena ini adalah gejala yang muncul itu bervariasi ya. Jadi tentunya pendekatan terapinya juga akan berbeda-beda. Nah, masalah sembuh dan tidak sembuh ini kan bukan penyakit ya, seperti definisinya tadi adalah gangguan neurobehavior. Jadi kalau sakit misalnya kena demam berdarah nanti 1 minggu sembuh gitu ya. Kalau kena tipes kasih obat 1 minggu sembuh. Gitu. Kalau ini tidak ini. Artinya kita bagaimana defisit yang terjadi pada anak autis itu diperbaiki atau diminimalisir sehingga perilaku anak itu akan menjadi lebih baik. Nah, jadi itu dia sudah akan bawa kelainan neurobehavior itu sudah dia bawa. Cuman dengan pendekatan terapi-terapi yang diberikan, gangguan-gangguan yang ada itu menjadi lebih baik atau menghilangkan itu kalau memang itu bisa dihilangkan sehingga menjadi anak yang normal. Tapi kalau dia tetap juga bahwa memang saya ini anak autis ini gitu, cuman sudah lebih baik karena perilaku saya mungkin, tapi perilaku yang masih ada pasti biasanya sih tetap ada. Ya, mungkin itu dari saya, Dokter Trisna. Mungkin ada yang nambahkan, dokter? Iya benar, Dokter Sugito. Jadi kita tidak membicarakan sembuh dan tidak sembuh gitu ya. Tetapi bagaimana dia nanti mengalami perbaikan gejala yang dia dapatkan. Jadi bagaimana dia seandainya ada gejala yang perilaku yang maladaptif ya, itu yang sekira ini tergantung dari derajatnya, keparahannya dari ini, karena kita ada tingkatannya, ada level 1, 2 dan 3. Kalau tambah berat mungkin akan risikonya akan lebih sulit untuk mengalami perbaikan kan gitu. Kemudian tergantung dari komorbidnya, Dokter Sukmah. Jadi apa yang menyertai nih gitu. Kalau disertai oleh sindrom yang lain itu mungkin akan lebih berat juga ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita melakukan deteksi dini itu dan intervensi dini nanti. Ya, ini adalah tidak hanya peran orang tua saja, tetapi juga seluruh komponen. Jadi orang tua, kemudian nanti kalau dia sudah sekolah, ya,
pendidikannya, perawatannya, kesehatan medisnya, dokter anak, banyak yang nanti akan terlibat. Ya, fasilitas prasarana dan fasilitas untuk kan dia perlu perlakuan yang khusus gitu ya. Itu Dokter Sukma. Jadi kalau anak autis tuh saya kira ada yang high functioning. Jadi ada sekitar 70-80% yang high functioning, artinya dia bisa kognitif ya, IQ-nya ya di atas rata-rata ya, gitu, ya. Tapi 70 yang high function yang low functioning itu sekitar 70-80. Lebih banyak yang normal, bahkan ini di bawah rata-rata gitu ya. Hanya sekitar 20% yang high functioning, yang kognitifnya di atas. Yang kita sebut dengan autis savant itu yang sangat pintar tetapi masih tetap menunjukkan gangguan perilaku. Oke, Dok, kita hold dulu ini masalah high functioning karena ini ada pertanyaan, Dok. Jadi pertanyaannya ini adalah dari LNDMS. Nah, itu apa itu ya? Selamat siang dokter, izin bertanya bagaimanakah diet yang baik untuk anak dengan autis ya dok? Apakah ada makanan atau minuman yang harus dihindari atau ditambah? Terima kasih dokter sebelumnya. Mungkin sekarang kan zaman now gitu dok, ada diet keto lah, kemudian ada yang nggak pakai gluten lah, yang inilah itulah, ada kira-kira kayak garam Himalaya lah, apalah gitu. Gimana dok? Kira-kira dok? Nggak boleh nyebut nama loh. Itu nggak nama dok, itu garam dari pegunungan. Gunung Himalaya. Saya kira ada mereknya juga itu, ada yang jual itu. Ada XX, merek X gitu. Iya. Jadi izin ya dokter Sugita ya. Silakan. Jadi ini ada suatu hal yang sering ditanyakan oleh para orang tua. Jadi apakah perlu diet gluten? Apakah perlu diet kasein seperti itu ya? Jadi anak tidak dikasih susu, roti, gandum dan sebagainya itu ya. Selama anak itu tidak ada gangguan, artinya dia alergi, misalnya alergi, saya kira itu tidak ada pembatasan, ya, karena evidence base, bukti penelitian mendapatkan bahwa itu tidak berhubungan langsung, karena sampai saat ini penyebabnya saja belum diketahui, gitu, kecuali yang memang terbukti, gitu ya. Jadi tetap kita tidak menganjurkan dia diet itu, ya, banyak ada diet yang mengatakan diet gula lah gitu ya, gluten ini, ada diet yang manis-manis gitu ya. Ya, ada diet yang seperti fenol, salisilat yang dari buah-buahan itu. Saya kira kalau tidak terbukti jangan melakukan itu, karena justru anak akan menjadi gagal tumbuh. Jadi belum ada evidence base-nya ya dok ya. Kalaupun sudah ada penelitiannya, tetapi itu tidak signifikan, tidak terbukti bahwa dengan diet itu akan memperbaiki atau akan menyembuhkan gitu, seperti itu. Jadi kami tetap tidak mengajarkan, kecuali memang dia misalnya ada riwayat alergi untuk itu, bisa ya. Memang salah satu teori ya, dalam berdasarkan penelitian itu mendapat bahwa anak yang autisnya punya permeabilitas di ususnya yang lebih tinggi sehingga terserap itu kalsiumorfinnya, glutamorfinnya yang bisa menuju ke sawar darah otak, itu yang sebagai diduga, tetapi ternyata tidak mempunyai evidence base yang tidak signifikan. Jadi begitu ya dokter Sukma ya. Baik dok. Jadi ya sekarang lanjut lagi dok, tadi saya sempat potong dokter Trisna masalah anak ASD dengan low functioning dan high functioning. Itu yang tadi dibilang 70% sebenarnya anak ASD itu adalah yang low functioning ya dokter ya. Jadi ini juga ada pertanyaan dari Surya Mulyawan dok. Selamat siang dok, saya ingin bertanya, apakah anak autisme harus bersekolah di sekolah khusus seperti SLB atau dapat bersekolah di sekolah biasa? Terima kasih dokter. Itu tadi berhubungan jadi dengan masalah itu. Sekolah ya. Baik, ini tentunya betul. Sahabat anak dan remaja sehat ya, di mana aja berada. Jadi kalau anak autis kan semakin hari dia akan bertumbuh menjadi besar. Baik, betul. Tantangannya nanti setelah usia 7 tahun gitu, anak saya bisa sekolah nggak ya gitu ya. Nah,
di dalam penanganan anak autis itu kan bersifat komprehensif. Jadi artinya kita melihat dari gejala yang ada, terapi perilaku harus diberikan, kemudian kalau ada tanda-tanda atau gejala yang bersifat membahayakan dirinya atau membahayakan orang lain, nah mungkin itu ada perlu obat-obat farmakologis yang diberikan untuk kan menurunkan gejala itu sehingga dia tidak akan menyebabkan melukai dirinya ataupun orang lain. Kemudian terapi sekolah, ya, jadi terapi pendidikan ini memang bagian daripada terapi anak autis itu juga. Nah, sekarang untuk anak itu bisa sekolah di sekolah umum atau sekolah khusus, nah mungkin di awal untuk melihat kemampuan kecerdasan anak itu mungkin dilihat dulu di sekolah khusus. Apabila nanti dalam perjalanannya dalam sekolah itu mungkin gurunya melihat bahwa kemampuan anaknya ini sudah bagus, ya, nah mungkin dari sana biasanya seorang guru akan menganjurkan bisa di sekolah diizinkan untuk kadang-kadang diadaptasi dulu, tidak langsung, diadaptasi dulu, jadi diadaptasi dulu. Kalau memang dia bisa mengikuti sekolah umum dengan baik mungkin diberikan, karena kita lihat tahu bahwa ASD ini kan autis spektrum disorder, jadi spektrumnya dari yang ringan sampai berat. Mungkin yang ringan-ringan gejalanya ini bisa bersekolah mengikuti sekolah umum kita, nah tergantung juga tingkat kecerdasan anak. Tergantung dari tadi yang seperti Dokter Trisna katakan ya Dok ya. Jadi jangan berkecil hati dulu kalau punya anak autis dulu ya. Jadi harus diikuti pendampingan yang baik. Mungkin itu, mungkin Dokter Sina ada yang tambahin lagi Dok. Saya ikut Dokter Sugito betul. Jadi artinya yang pertama tentu kita memberikan terapi ya, terapi dulu. Jadi terapi itu bisa medikamentosa ataupun tidak ya, non farmakologi itu ada salah satunya terapi, nanti terapi okupasi di sana, terapi bicara di sana, terapi sensori integrasi di sana ya, memperbaikinya. Nah kemudian akan berlanjut seperti tadi, kalau dia bisa mengikuti nanti dia akan dimasukkan ke sekolah reguler. Nah sekarang tergantung juga apakah sekolahnya bisa menerima gitu ya. Oleh karena itu ada nanti sekolah-sekolah khusus yang memang berbeda dengan SLB gitu ya. Jadi sekolah untuk khusus autis karena dia bukan sebetulnya untuk artinya belajar di SLB, bukan sekolah luar biasa, tapi dia memang khusus untuk sekolah anak autis seperti itu, tentu dengan pendampingan dulu ya. Jadi ada kalaupun misalnya karena kalau di Indonesia kan tidak semua merata ada sekolah autis ya. Mungkin homeschooling dengan pendampingan itu bisa. Jadi tergantung juga itu yang saya katakan tadi bahwa untuk menangani tidak bisa sendiri. Harus ada kebijakan para pemegang untuk bagaimana bisa memfasilitasi itu semua, baik dari tidak hanya sekolahnya, tenaga SDM-nya harus tersedia, kan akan berbeda gurunya yang untuk mendampingi itu mengajari anak dan autis. Itu yang menjadi PR besar sebetulnya buat kita semua gitu. Jadi karena populasi anak autis makin lama makin banyak nih Dok. Iya, karena satu kepeduliannya saya kira lebih semakin tinggi sehingga anak itu lebih bisa lebih banyak lebih paham terhadap kalau kita lihat dari prevalence yang berbeda-beda atau kejadian berbeda tergantung dari metodenya, alat ukurnya. Kenapa benar enggak nih meningkat kasusnya, kan banyak hal yang berpengaruh gitu. Ya. Jadi bagaimana Dok kira-kira untuk masa depan anak ASD sendiri ini, kalau dilihat Dokter Trisna dan Dokter Sugito kedepannya apakah masih ada harapan? Jadi maksudnya apakah anak-anak dengan memiliki autis ini bisa berinteraksi sosial atau berbaur pada masyarakat ya Dok ya, untuk apabila dia sudah memang distimulasi, kemudian terdeteksi dari dini,
apakah dia akan bagus dok ke depannya gitu? Gimana dok? Ya, begini Dokter Sukma. Jadi yang pertama mungkin saya harus sampaikan ini pertama, orang tua mesti harus menerima ini. Ya. Yeah. Tapi harus didiagnosis oleh tenaga yang berkompeten, yang istilah yang profesional. Ini benar autis apa enggak? Karena akan berbeda penanganannya dengan anak yang bukan autis. Baik dok. Ketika betul-betul terdiagnosis dari tenaga yang profesional, ya, tenaga kesehatan yang berkompeten itu, maka kita melakukan intervensi dini sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan anak, gitu. Yang kedua adalah ketika orang tua sudah dikomunikasikan bahwa anaknya mengalami atau autis, orang tua harus bisa menerima itu. Harus legowo gitu ya dok ya? Iya. Nggak bisa denial. Dan tidak dokter shopping, mohon maaf. Iya. Akhirnya habis waktunya untuk mencari second, third, Keliling. dan sebagai opinion. Dan anaknya Benar. nggak diobatin gitu Iya. ya? Dia kayak denial mas. Iya. Enggak. A, B, C Enggak, sampai ke gitu. Jakarta, ke Ya, Singapura, ya, dan Cina. mencoba pengobatan-pengobatan yang Alternatif. tidak Iya, evidence based. Iya. Walaupun ada sebetulnya complementary alternative medicine, ya. Tapi complementary itu dok ya. Kita akan lihat evidence base-nya juga, Iya. bukti ilmiahnya gitu ya. Itu yang jadi hadir di keluarga. Nah, setelah itu maka penanganan anak autis harus ada kerjasama orang tua, keluarga, terapi itu kalau dia sudah di terapi, ya. Karena tidak mungkin. Bayangkan anak autis tidak hanya gangguan perkembangan, waiting list katakan sekali seminggu itu amatlah sangat kurang. kurang. Sedangkan waktu terbanyak adalah di Keluarganya rumah ya. keluarga. Oleh karena itu, apa yang dilakukan? Ini pertanyaan ini saya menanyakan pada Dokter Sukma, apa yang dilakukan orang tua itu ketika anak itu sudah autis? Yang pertama tentu tadi sudah menerima. Yang kedua adalah Stimulasi. dia harus mengerti anaknya apa sih yang membuat anak itu tidak nyaman. Oh, baik. Ya. Lalu kita sesuaikan apa yang membuat dia tidak nyaman. Jadi lingkungan dilakukan Iya. perubahan ya. Ya. Jadi kalau dia tidak nyaman dengan suara Bising gitu. bising, blender gitu misalnya, oh pelan-pelan kita harus memberikan penyesuaian kepada dia. Awalnya mungkin ya stop dulu deh gitu. Nanti pelan-pelan dipelan. Oh ini tidak boleh, ini artinya ini tidak membahayakan seperti itu misalnya. Pelan-pelan itu harus kita perkenalkan, Jadi disesuaikan gitu, Disesuaikan. disesuaikan. Bahwa ini tidak berbahaya gitu sebenarnya. Ya, itu perlu kan pelajari dari rumah itu. ya, Itu apa-apa yang membuat dia tidak nyaman. Lalu orang tua akan bisa melihat kelebihan apa sih yang dia punya anak tersebut. Dari kelebihannya itulah kita memfasilitasi. Anak autis bisa dia sangat pandai dalam hal seni. Maaf ya, Pak pelukis Van Gogh itu adalah seorang autis. Anak autis akan belajar sangat mudah dengan melalui visual. Gambar Jadi dukungan visual Buku. di gambar. Kalau untuk merawat dirinya supaya bisa mandiri kan harus bisa mandiri, bisa sikat diri sendiri misalnya. Lalu kita buat gambar. Kalau adik nanti sikat gigi adalah karena dia tidak akan mengerti dengan omongan, susah sekali untuk ngomong. Verbalnya. Iya, bisa. jadi dengan Pengakuan itu ya. dengan gambar. Lalu kita tempel. Bagaimana cara menyikat gigi? Step-stepnya itu Ya, ya dok, oke. dari buka Odol. Odolnya. Jadi siapkan odol, siapkan sikat. sikat. Odolnya nggak ada mereknya ya. Iya. Terus kemudian buka odolnya. Habis itu buat gambar yang bagaimana Cara mengoleskan pencet. pencet lalu seperti itu dan seterusnya. Dia akan bisa mengikuti dan itu perlu proses. Bagaimana dia berinteraksi dengan orang, dia perlu proses karena dia nggak akan bisa komunikasi dua arah, ini nggak bisa. Anak yang kudus ketika dia sudah bisa harusnya berbelanja gitu, terus harus berkali-kali
ajarin bahwa beli snack harga 5.000 kembalinya berapa gitu, atau dia bagaimana melatih dia untuk naik angkutan umum. Jadi kalau anak dengan ASD itu ya slow nonggel senang boy gitu. Jadi udah duduk aja gitu. Tahu dia harus bayar apa enggak gitu. Iya, betul. Jadi itu harus berkali-kali dilatih. Jadi itu adalah dukungan yang harus kita berikan pada pendidikan, pada orang tua. Begini caranya, Bu. Caranya seperti ini, caranya seperti ini. Saya kira itu yang paling step by step ya. Baik, di samping nanti kalau memang ada indikasi untuk diberikan itu dokter yang berkompeten nanti yang ini perlu obat apa enggak, yang perlu apa enggak, itu seperti itu Dokter Sukma. Baik. Ya. Oke Dok, karena waktu sudah hampir habis, mungkin yang terakhir saya mau minta pesan-pesan dari Dokter Sugita maupun Dokter Trisna untuk take home message sebenarnya untuk hari ini apa sih Dok? Jadi mungkin ada sepatah dua patah kata yang mungkin dokter ingin sampaikan gitu Dokter. Silakan Dokter. Terima kasih Dokter Sukma untuk waktunya. Terus kemudian sahabat anak dan remaja sehat ya, di Hari Autis Sedunia ini ya, saya mengajak bahwa pada orang tua yang memiliki anak autis jangan berkecil hati. Harus bangga pada anak yang dianugerahi ya dengan apa yang mereka miliki. Setiap anak dilahirkan pasti mempunyai manfaat dalam kehidupan kita. Tergantung kita bagaimana menyikapi itu. Ya, kita harus menerima dan obati dan beri tuntunan kepada anak-anak kita. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, bagi para orang tua, ya, para orang tua yang memiliki anak, yang tadi sudah sampaikan, lakukanlah pemantauan atau deteksi dini perkembangan dari sejak awal, ya. Untuk melihat lebih awal kelainan-kelainan yang terjadi, baik pertumbuhan, perkembangan ataupun masalah perilaku anak. Dan yang ketiga, orang tua harus lebih care pada setiap anaknya dari sejak saat hamil ya, sejak hamil. Jadi kesehatannya saat hamil, faktor-faktor risiko yang mengganggu hamilnya harus dihindari ya. Kemudian setelah lahir kita harus mendampingi anak kita, berinteraksi. Jangan dianggap bahwa anak itu adalah seperti barang. Jadi kalau sudah ditaruh lahir taruh sudah gitu ya. Ya udah gitu. Padahal anak itu harus dirawat atau diberikan stimulasi, diajak berinteraksi, memanusiakan manusia ya istilahnya ya. Mungkin itu dari saya dan mudah-mudahan hasilnya akan lebih bagus ya. Mungkin Dokter Sisna ada yang nambahkan. Ya, sekarang udah banyak banget ya Dokter Sugita sudah memberikan pesan di Hari Autis Sedunia ini. Saya cuma sedikit saja, tadi sudah lengkap banget sudah. Jangan menyerah. Ya, karena untuk menghadapi anak autis di perjalanannya panjang. Tidak seperti itu, tidak. Membalikkan telapak tangannya. Perubahan sedikit saja kita sudah senang. Ya. Harus bangga ya. Bahwa di balik kelebihan, di balik kekurangan atau keterbatasannya, dia pasti punya kelebihan. Ya, sekali lagi jangan sampai kepada tenaga kesehatan, jangan sampai sudah besar baru terdiagnosis. Ya, sedini mungkin kita diagnosis, kita intervensi secara dini juga. Saya kira itu Dokter Sukma. Baik Dokter, terima kasih banyak, pesan-pesannya memang sangat menyentuh ya. Jadi ya begitu tadi dari kita perbincangan siang ini mengenai apakah anak saya autis, mungkin dapat membantu para hadirin pemirsa anak dan remaja sehat jadi lebih tahu tentang autis. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Mungkin lain kali kita bisa berjumpa lagi dalam acara podcast dengan topik menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa sahabat ARS. Ya.